Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri Rati Veronica sebagai pemateri, Raisa Kairani Alparisi sebagai pemateri, Ramelia Putri sebagai pemateri, Rami Fauzan sebagai pemateri. Adapun yang akan kami jelaskan yaitu mengenai kompetensi guru. Jadi kompetensi guru ini ada 4, yaitu kompetensi pedagogi guru 1, kompetensi profesional 2, kompetensi sosial 3, dan kompetensi kepribadian. Jadi ada 4. Yang pertama yaitu tentang kompetensi pedagogi guru. Istilah pedagogi sebenarnya dalam bahasa Belanda yaitu pedagogik. Dalam bahasa Inggrisnya itu pedagogi. Berasal dari 2 kata dalam bahasa Yunani kuno, itu juga berasal dari pedos dan berarti anak, dan agogos yang berarti mengantar, membimbing, dan memimpin. Kompetensi pedagogi guru yang berkaitan dengan memahami karakter peserta didik adalah unsur yang sangat penting dalam proses pembelajaran, karena setiap peserta didik memiliki kemampuan dan karakter yang berbeda. Karakteristik peserta didik adalah aspek atau kualitas yang perseorangan peserta didik yang terdiri dari minat, sikap, motivasi belajar, gaya belajar, dan kemampuan berpikir dan kemampuan awal yang dimiliki. Yang kedua adalah kompetensi profesional. Menurut Wahyudi dalam bukunya, guru profesional adalah guru yang mampu mengelola dirinya sendiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya sehari-hari. Profesionalisme yang dimaksud oleh mereka adalah satu proses yang bergerak dari ketidaktahuan menjadi tahu, dari ketidakmatangan menjadi matang. Kompetensi pada dasarnya menunjukkan kepada kecakapan atau kemampuan untuk mengerjakan suatu pekerjaan, dan kompetensi juga merupakan suatu sifat karakteristik. Orang-orang kompetensi ialah yang memiliki kecepatan dan kemampuan, otoritas, kewenangan, kemahiran, keterampilan pengetahuan, dan untuk mengerjakan apa yang diperlukan. Lalu yang ketiga adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai makhluk sosial dalam berinteraksi dengan orang lain. Inti dari kompetensi sosial terletak pada komunikasi, tetapi komunikasi yang dimaksud adalah komunikasi yang efektif. Komunikasi dapat diartikan sebagai suatu proses saling mempengaruhi antar manusia. Komunikasi juga merupakan keseluruhan dari pada perasaan, sikap, harapan yang bisa disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung, baik yang dilakukan secara sadar ataupun tidak sadar, karena komunikasi merupakan bagian integral dari proses perubahan. Kompetensi sosial juga merupakan kemampuan guru sebagai makhluk sosial dalam berinteraksi dengan orang lain, tidak hanya berbuat betul saja tetapi juga menyadari perbuatan yang dilakukan dan menyadari pula situasi yang ada sangkut pautnya dengan perbuatan itu. Lalu ada kompetensi kepribadian, ini yang terakhir. Kompetensi kepribadian ialah kompetensi yang harus dimiliki oleh guru berkenaan dengan pribadi yang arif, berakhlak mulia, dan menjadi teladan bagi peserta didik. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang harus dimiliki seorang guru dengan mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa untuk dijadikan teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Kemampuan kompetensi pribadian guru meliputi kepedulian memahami peserta didik secara individu, hubungan murid dan guru, dan lingkungan kelas. Jadi kesimpulannya, menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, pasal 1 ayat 10 disebutkan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru yang tugasnya keprofesionalannya. Berdasarkan peraturan juga Menteri Pendidikan Nasional nomor 16 tahun 2007 tentang dikembangkan secara utuh dalam 4 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi yang disebutkan tadi. Oke, mungkin hanya itu presentasi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.